Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya terkait tentang dosa dendam itu apakah termasuk dalam kategori dosa-dosa besar? Saya dan ibu membenci saudara ibu, ini disebutkan adiknya ibu dikarenakan kejahatan beliau yaitu suka ngefitnah, ngegosip dan ngegibah keluarga saya ataupun keluarga kami. Minta pencerahan Pak Ustadz terkait tentang dosa dendam ini apakah tergolong dosa besar, minta pencerahannya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Nabi kita menunjukkan SAW, la darar wa la dirar. Dalam Islam tidak boleh seorang melakukan perbuatan yang menimbulkan keburukan. Dan tidak juga membalasi keburukan dengan keburukan, tidak. Ini anjuran dari Nabi kita SAW. Dan Allah juga menyebutkan sifat orang beriman yang mengikuti Nabi SAW di surat Al-Hasyr, menyebutkan dalam doanya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil, kebencian, dendam kepada orang beriman. Ayat ini berisi berita tentang isi doa, namun maknanya perintah. Itu agar kita beriman dan tidak lagi tersisa dalam hati penyakit kebencian atau dendam kepada orang beriman. Maka Allah pun menyebutkan sebagai contoh gambaran tentang apa yang terjadi antara suami istri. Allah firmankan di surat At-Taghabun ayat 14, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh untuk kalian. Lafadznya musuh kata Allah ya. Lalu sikap apa yang dianjurkan, diperintahkan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, kalian berlapang dada dan kalian mengampuni, niscaya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini pun sama. Ya, kalimat perintah tapi isinya perintah. Agar ketika kita mendapati orang-orang yang memusuhi kita, berbuat sesuatu yang membuat kita susah, adalah memaafkan, berlapang dada dan tidak menghukum, tapi mengampuni. Demikian juga firmankan di surat Al-Imran ketika menyebutkan tentang sifat orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Meredam amarah dan memaafkan manusia. Jadi kita bisa menilai di sini kadar iman kita dari sifat-sifat tadi. Apabila sifat tadi masih bergejolak dalam jiwa, berarti iman kita masih sangat lemah. Tapi kalau kita sudah bisa memaafkan, berlapang dada, berharap kebaikan untuknya, maka itulah level iman yang sudah tinggi. Oleh karenanya Allah juga menyebutkan hal itu di surat Fussilat. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan tidak sama. Kebaikan dan keburukan tidak sama. Tadi diceritakan bahwa saudaranya berbuat keburukan. Maka tidak sama. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Lalu apa wasiat Allah? Idfa' billatihi ahsan. Hadapi, balasi segala sesuatu dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian kata Allah, wa ma yulaqaha illa ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak akan bisa menghadapi orang-orang semacam tadi kecuali orang yang sabar. Dan tidak akan bisa menghadapi kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar dalam agama ini. Nah, kita lihat ayat-ayat ini pujian dari Allah SWT. Sehingga apapun dilakukan oleh mereka dari keburukan-keburukan, maka berusahalah untuk tidak ada kebencian, menghilangkan dendam dan permusuhan. Allah katakan,
wa imma yanzaghannaka syaitan nazghun fasta'id billah. Dan jika terjadi hembusan syaitan untuk berpecah belah, maka berlindunglah pada Allah. Berlindung kepada Allah. Demikian juga sebutkan hal tersebut tentang bagaimana sikap yang benar. Katakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati ahsan. Ya. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Kemudian balasi hal itu dengan yang lebih baik. Kemudian Allah juga sebutkan ya, tentang apa yang harus dilakukan. Kata Allah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan jika antara dirimu dengan dia terjadi permusuhan, maka jadikan dia seakan-akan waliyun hamim. Apa itu waliyun hamim? Teman dekat, sahabat akrab. Ya, apalagi kerabat sendiri. Nah, inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah SWT.